Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Saputri. Di sini saya akan mempresentasikan RPP yang saya buat mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, cerita dongeng. Adapun tujuan dari pembelajarannya yaitu siswa mampu membaca cerita dongeng dengan intonasi yang tepat. Siswa mampu menjelaskan pesan moral yang terkandung dalam cerita dongeng dengan tepat. Siswa mampu menentukan watak, tokoh, alur, isi, dan amanat dalam cerita dongeng dengan tepat. Siswa mampu menuliskan cerita dongeng yang di dalamnya harus terdapat watak, tokoh, alur, isi, dan amanat dengan tepat. Kemudian siswa mampu berakting menjadi tokoh dalam cerita dongeng dengan ekspresi yang sesuai dengan peran yang didapat. Dan siswa mampu membuat video di mana mereka yang menjadi tokoh dari cerita dongeng yang telah mereka buat dengan minimal waktu 20 menit. Dan kompetensinya yaitu membaca cerita dongeng, kemudian menjelaskan pesan moral yang terkandung dalam cerita dongeng, menentukan watak, tokoh, alur, isi, amanat dalam cerita dongeng, menentukan watak, tokoh, alur, isi, dan amanat, menulis cerita dongeng, kemudian menjadi tokoh dari cerita dongeng. Adapun profil murid yaitu secara biologis memiliki pertumbuhan yang baik dan memiliki kemampuan motorik yang tanggap, tidak bergantung pada orang lain. Kemudian secara kognitif, siswa cenderung cepat dalam belajar dan mampu berperan dengan baik. Dan secara sosio-emosional, siswa dapat berinteraksi dengan baik dengan teman kelasnya maupun guru yang mengajar di dalam kelas. Bukti dan asesmen pembelajaran. Aktivitas pembelajaran yang formatif bukan. Siswa membuat video cerita dongeng dengan minimal waktu 20 menit. Siswa akan menonton video dongeng secara bersama-sama di kelas. Siswa secara berkelompok membuat cerita dongeng. Siswa akan memerankan tokoh dari cerita dongeng yang mereka buat. Bentuk evaluasinya menggunakan link YouTube, menggunakan infokus, penugasan terstruktur, dan menggunakan link YouTube. Materi belajar. Aktivitas yang pertama, asinkronus. Guru membagikan teks cerita kepada siswa melalui link. Kemudian aktivitas sinkronus yang pertama itu siswa membaca cerita dongeng secara bergantian dan guru itu menunjukkan cara membaca dengan intonasi yang benar. Kemudian pada aktivitas yang kedua, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan pokok cerita. Nah, pada bagian aktivitas kedua juga ada games dari aplikasi Quizizz. Di situ sudah saya cantumkan linknya. Kemudian pada topik kedua, memberikan instruksi kepada murid untuk menonton video aktivitas pembelajaran. Di sini juga sudah dicantumkan link YouTube-nya untuk ditonton bersama-sama di kelas menggunakan infokus. Kemudian pada apa sih tadi? Pada sinkronus, murid diminta untuk dapat menuliskan watak tokoh, isi, amanat, dan alur dari dongeng yang telah ditonton. Kemudian membacakan kembali isi cerita dongengnya dengan singkat di depan kelas. Kemudian setelah itu murid dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta untuk dapat membuat cerita dongeng yang di dalamnya itu terdapat watak, tokoh, isi, dan alur dan amanat. Setelah itu siswa latihan akting dengan pantauan guru. Kemudian pada asinkronusnya murid membuat video tentang dongeng yang telah dikarang secara berkelompok tadi, kemudian di-upload di YouTube kelas. Baiklah, itu saja beberapa paparan dari RPP yang telah saya buat dengan blended learning dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita dongeng. Referensi belajarnya saya
ambil dari buku dan YouTube. Baiklah, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.